Jigsaw, antagonis utama dalam franchise Saw yang diciptakan oleh James Wan dan Leigh Whannell. Nama aslinya adalah John Kramer, seorang insinyur berbakat yang hidupnya berubah drastis setelah didiagnosis menderita kanker stadium akhir. Menghadapi kematian dan merasa banyak orang menyia-nyiakan hidup mereka, ia mengembangkan filosofi ekstrim tentang menghargai kehidupan. Berbeda dari slasher tradisional, Jigsaw tidak secara langsung korbannya. Ia menciptakan serangkaian permainan atau ujian yang dirancang untuk menguji keinginan seseorang untuk bertahan hidup. Para pesertanya biasanya adalah orang-orang yang menurutnya tidak menghargai hidup. Mereka yang terlibat dalam kejahatan, kecanduan, atau tindakan merugikan orang lain. Setiap jebakan dirancang dengan mekanisme rumit dan batas waktu ketat, memaksa korban membuat pilihan sulit. Ciri khas Jigsaw termasuk boneka bernama Billy yang menyampaikan pesan rekaman serta kalimat ikoniknya, "I want to play a game." Meski tindakannya brutal dan manipulatif, John Kramer melihat dirinya sebagai guru moral, bukan pembunuh. Ia percaya rasa sakit dan ketakutan dapat merehabilitasi seseorang. Seiring berjalannya seri, terungkap bahwa ia memiliki beberapa murid yang melanjutkan warisannya. Three Finger, salah satu pembunuh kanibal paling terkenal dari franchise horor Wrong Turn. Ia merupakan bagian dari keluarga mutan yang hidup terisolasi di hutan pegunungan terpencil di West Virginia, Amerika Serikat. Dalam cerita film, Three Finger bersama saudara-saudaranya, Sawtooth dan One Eye, lahir akibat mutasi genetik yang dipicu oleh pencemaran bahan kimia di daerah tersebut. Kondisi ini membuat mereka memiliki penampilan yang sangat cacat sekaligus perkembangan mental yang tidak normal. Sejak kecil mereka tumbuh jauh dari masyarakat, hidup dengan berburu manusia sebagai sumber makanan. Nama Three Finger berasal dari jumlah jari yang tersisa di tangannya setelah deformitas sejak lahir. Ia mempunyai tubuh kurus tetapi kuat, kulit pucat kotor, gigi tajam, dan ekspresi wajah menyeramkan yang mencerminkan kehidupan liar di hutan. Three Finger sangat berbahaya karena kemampuan bertahan hidup, kelincahan di medan hutan, serta insting berburu yang sangat tajam. Ia sering menggunakan berbagai senjata seperti kapa, busur panah, pisau, atau jebakan sederhana yang dibuat dari kayu dan tali untuk menangkap korbannya. Karakter ini dikenal sebagai simbol slasher bertema backwoods horror, yaitu kisah tentang orang-orang tersesat di hutan terpencil yang kemudian diburu oleh penghuni liar yang brutal dan kanibal. Freddy Krueger, sosok antagonis utama dalam film A Nightmare on Elm Street karya Wes Craven. Berbeda dari slasher lain yang menyerang secara fisik di dunia nyata, Freddy memburu korbannya melalui mimpi. Ia digambarkan mengenakan sweater merah hijau bergaris dan sarung tangan dengan bilah logam di ujung jarinya, serta memiliki wajah yang terbakar. Dalam kisahnya, Freddy adalah seorang pembunuh anak-anak yang pernah tinggal di Elm Street. Ia ditangkap, tetapi lolos dari hukuman karena kesalahan teknis hukum. Orang tua para korban yang marah kemudian mengambil tindakan sendiri dan membakarnya hidup-hidup. Namun kematiannya bukanlah akhir. Melalui kekuatan misterius yang terhubung dengan dunia mimpi, Freddy kembali sebagai entitas yang mampu memasuki tidur orang lain. Di alam mimpi, ia memiliki kendali hampir penuh atas realitas. Ia dapat mengubah lingkungan, memanipulasi rasa takut, dan menyerang saat korbannya paling rentan. Jika seseorang mati dalam mimpi, dampaknya terjadi di dunia nyata. Karena itu, para remaja di Elm Street berusaha tetap terjaga meski tubuh mereka akhirnya tak mampu melawan rasa kantuk. Freddy sering mempermainkan korbannya secara psikologis sebelum menyerang. Victor Crowley, pembunuh legendaris dari franchise film horor Hatchet yang berlatar di rawa-rawa Louisiana, Amerika Serikat. Kisahnya bermula dari kehidupan tragisnya sebagai anak yang lahir dengan kelainan bentuk wajah yang parah, membuatnya dijauhi dan ditakuti oleh masyarakat sekitar. Ayahnya, Thomas Crowley, melindungi dan merawatnya dengan penuh kasih, namun kehidupan Victor berubah menjadi tragedi pada malam Halloween. Sekelompok anak nakal melempar petasan ke rumah mereka untuk menakut-nakutinya. Saat itu, Victor sendirian di dalam rumah, dan petasan tersebut memicu kebakaran besar. Thomas Crowley berusaha menyelamatkan putranya dengan menghancurkan pintu menggunakan kapa. Tetapi tanpa sengaja kapa itu mengenai kepala Victor dan membunuhnya. Setelah kematian tragis tersebut, roh Victor sering menghantui rawa Honey Island Swamp. Sebagai slasher, Victor Crowley mampu merobek tubuh manusia dengan tangan kosong serta daya tahan hampir tak terbunuh. Ia sering menggunakan kapa atau benda apapun di sekitarnya untuk membunuh korbannya dengan cara yang sangat brutal. Penampilannya juga khas. Tubuh besar, wajah cacat menyeramkan, dan pakaian kotor khas penghuni rawa. Cerita-cerita dalam film sering menampilkan wisatawan atau penduduk yang memasuki rawa tersebut tanpa mengetahui legenda Crowley, lalu satu persatu menjadi korban. Ghostface, sosok pembunuh bertopeng dari franchise Scream yang disutradarai oleh Wes Craven. Berbeda dari banyak slasher lain, Ghostface bukan satu orang tertentu. Identitas di balik topeng selalu berubah di setiap film, menjadikannya lebih sebagai simbol daripada individu. Topeng putih dengan ekspresi menjerit dan jubah hitam panjang terinspirasi dari lukisan The Scream. Sebelum menyerang, Ghostface sering menelepon korbannya dan memainkan permainan tanya jawab seputar film horor. Panggilan itu bukan sekadar ancaman, melainkan cara untuk mengintimidasi dan mengendalikan situasi secara
secara psikologis. Karena pelakunya manusia biasa tanpa kekuatan supranatural, Ghostface terasa lebih realistis. Ia bisa terluka, jatuh, bahkan gagal dalam rencananya. Namun justru itu yang membuatnya berbahaya. Siapapun dengan motif dendam, kecemburuan, obsesi ketenaran, atau kemarahan bisa mengenakan topeng tersebut. Kisah Ghostface sering berpusat di kota Woodsboro dan mengikuti Sidney Prescott serta lingkaran pertemanannya. Setiap pembunuhan biasanya berkaitan dengan rahasia masa lalu atau keinginan pelaku untuk menjadi bagian dari cerita besar seperti dalam film. Pearl, antagonis tragis dalam film Pearl dan X karya sutradara Ti West. Kisahnya berlatar di Texas pada tahun 1918, ketika Pearl masih muda dan tinggal di sebuah peternakan terpencil bersama orang tuanya yang sangat mengekang. Ia memiliki mimpi besar untuk menjadi bintang film dan hidup glamour, tetapi kehidupannya terjebak dalam rutinitas keras di pedesaan serta tekanan dari ibunya yang otoriter. Rasa frustrasi, kesepian, dan keinginan kuat untuk terkenal perlahan berubah menjadi gangguan psikologis yang berbahaya. Pearl mulai kehilangan kendali atas emosinya dan menyalurkan kemarahan serta kecemburuan melalui kekerasan ekstrim terhadap orang-orang di sekitarnya. Pearl adalah manusia biasa, tetapi ia sangat berbahaya karena ketidakstabilan mental, manipulasi emosional, dan kemampuannya menyembunyikan niat jahat di balik sikap yang tampak polos. Dalam film Pearl, penonton melihat transformasi psikologisnya secara perlahan hingga ia benar-benar menjadi pembunuh. Kisahnya kemudian terhubung dengan film X, di mana Pearl yang sudah tua hidup di peternakan yang sama bersama suaminya, Hayward, dan membunuh orang-orang muda yang datang ke tempat tersebut karena rasa iri terhadap masa muda mereka. Chucky, boneka pembunuh dari franchise Child's Play. Di balik wajah boneka good guy yang tampak polos, tersembunyi jiwa seorang pembunuh berantai bernama Charles Lee Ray. Saat terluka parah setelah baku tembak dengan polisi, ia menggunakan ritual voodoo untuk memindahkan jiwanya ke dalam tubuh boneka tersebut. Sejak itu, Chucky hidup dalam wujud kecil namun mematikan. Berbeda dari banyak slasher lain yang pendiam, Chucky sangat cerewet, sarkastik, dan penuh ejekan. Ia menikmati menakuti korbannya, terutama ketika orang dewasa tidak percaya bahwa sebuah boneka bisa menjadi ancaman. Target awalnya adalah seorang anak laki-laki bernama Andy Barclay, karena Chucky berusaha memindahkan jiwanya kembali ke tubuh manusia agar tidak terjebak selamanya dalam plastik dan kain. Seiring perkembangan seri, Chucky semakin menerima identitasnya sebagai boneka pembunuh. Ia menemukan cara untuk menggandakan jiwanya dan menciptakan versi lain dari dirinya. Hubungannya dengan Tiffany, pasangannya yang juga terperangkap dalam tubuh boneka, menambah sisi gelap sekaligus satir pada ceritanya. Chucky memadukan horor dan humor hitam. Ukurannya yang kecil membuat orang meremehkannya, tetapi kecerdasannya, kelicikan, dan tekadnya menjadikannya ancaman nyata. Leatherface, ikon slasher yang pertama kali muncul dalam film The Texas Chainsaw Massacre karya Tobe Hooper. Karakter ini digambarkan sebagai pria besar dengan gangguan mental yang tinggal bersama keluarga kanibal di daerah pedesaan Texas. Nama Leatherface berasal dari kebiasaannya memakai topeng yang dibuat dari kulit wajah manusia. Dalam cerita film, ia dibesarkan di lingkungan yang sangat brutal dan tidak normal, sehingga sejak kecil sudah terbiasa dengan kekerasan dan pembunuhan. Senjata khasnya adalah gergaji mesin. Leatherface memiliki kekuatan besar, daya tahan tinggi, serta insting berburu yang menakutkan. Tapi Leatherface sering diperlihatkan lebih seperti sosok yang labil, mudah panik, dan sangat bergantung pada perintah anggota keluarganya. Salah satu adegan paling ikonik ketika ia pertama kali muncul dan secara tiba-tiba menyerang korban dengan palu sebelum menyeret tubuhnya ke dalam rumah, lalu menutup pintu besi dengan keras. Momen yang menjadi ciri khas film tersebut. Karakter ini sering terinspirasi dari kisah nyata pembunuh terkenal Ed Gein yang diketahui membuat barang dari kulit manusia. Leatherface debut pada 1974 dan menjadi salah satu simbol horor klasik dari genre slasher. Art the Clown, antagonis utama dalam film Terrifier yang disutradarai oleh Damien Leone. Ia tampil sebagai badut dengan riasan hitam putih, senyum lebar, dan ekspresi yang selalu berubah antara lucu dan mengganggu. Tidak seperti banyak slasher lain, Art hampir tidak pernah berbicara. Ia sepenuhnya bisu, mengandalkan gerakan tubuh dan mimik wajah yang berlebihan untuk mengekspresikan dirinya. Asal-usul Art pada awalnya tampak seperti manusia biasa, seorang pembunuh yang menikmati meneror korbannya. Namun seiring perkembangan film, muncul petunjuk bahwa ia mungkin memiliki unsur supranatural. Ia mampu muncul kembali setelah mengalami kejadian yang seharusnya mematikan, menambah aura misterius di sekelilingnya. Art tidak memiliki motif balas dendam atau trauma masa lalu yang jelas. Ia membunuh seolah-olah itu adalah hiburan pribadi. Ia sering mempermainkan korbannya terlebih dahulu, menciptakan suasana tegang sebelum menyerang. Humor gelap menjadi bagian dari karakternya. Ia bisa berpose, menari kecil, atau bertepuk tangan dengan riang setelah menciptakan kekacauan. Harry Warden, pembunuh legendaris dari film slasher Kanada My Bloody Valentine yang berlatar di kota tambang kecil bernama Valentine Bluffs.
Harry Warden awalnya hanyalah seorang penambang biasa. Pada suatu malam hari Valentine, para pengawas tambang mengabaikan keselamatan kerja karena sedang menghadiri pesta yang menyebabkan ledakan gas metana di dalam tambang dan menjebak beberapa pekerja di bawah tanah. Hanya Harry yang berhasil selamat setelah berhari-hari terperangkap dalam kondisi gelap dan kelaparan. Trauma ekstrim itu membuatnya kehilangan kewarasan. Dalam kondisi putus asa, ia bahkan memakan daging rekan kerjanya untuk bertahan hidup. Setelah diselamatkan, Harry berubah menjadi sosok pembunuh yang dipenuhi dendam. Setahun kemudian, tepat pada hari Valentine, ia membunuh para pengawas tambang yang dianggap bertanggung jawab atas tragedi tersebut dan meninggalkan pesan mengerikan. Kota itu tidak boleh lagi merayakan Valentine jika tidak ingin pembunuhan terjadi lagi. Ciri khas Harry Warden adalah pakaian penambang lengkap dengan helm lampu dan masker gas, serta senjata favoritnya berupa kapak tambang yang digunakan dengan brutal. Salah satu simbol paling terkenal dari kisahnya adalah jantung manusia yang dimasukkan ke dalam kotak coklat Valentine sebagai peringatan bagi warga kota. Karakter ini dikenal sebagai salah satu slasher dengan latar cerita paling tragis, karena asal-usulnya berakar pada kecelakaan kerja dan trauma psikologis yang mengubah seorang pekerja biasa menjadi legenda horor yang menakutkan.